Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Terima kasih saudara-saudara yang terus mengikuti tayangan ini dan saudara-saudara yang telah mempersiapkan diri dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat sebagai tanggung jawab kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari sudah pelajaran yang ke-9 dengan judul bagian-bagian yang bertentangan. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal, dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita akan berdoa dan masuk lebih dalam, kami memberitahukan kepada saudara bahwa program ini dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan membahas bagian pendahuluan tentang dasar kitab suci pelajaran sepanjang minggu ini. Lalu bagian yang kedua kita akan mendalami khusus ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat. Bagian yang ketiga kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diskusi. Lalu kemudian bagian yang keempat kita akan membahas aplikasi-aplikasi praktis dari pelajaran yang sudah kita pelajari ini. Kiranya saudara-saudara dapat menunggu dengan sabar sampai bagian aplikasi supaya ada sesuatu yang saudara boleh bawa pulang dari diskusi kita pada kesempatan ini. Mari kita tunduk kepala meminta tuntunan Allah Roh Kudus untuk mempelajari firman-Nya. Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan kami. Oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu, sehingga kami tidak dibiarkan terombang-ambingkan dalam kebingungan. Saat ini, kami akan membaca kitab suci, mempelajari teristimewa bagian-bagian yang dianggap bertentangan. Tapi biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, judul pelajaran yang ke-9 adalah bagian-bagian yang bertentangan dan secara khusus akan menyoroti beberapa ayat atau pasal di dalam Alkitab yang sepertinya menimbulkan kontroversi. Ada beberapa sumber daripada pelajaran Sekolah Sahabat kita yang sudah dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat. Yang pertama di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Di sana ada perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Setelah kematian, Lazarus mendapat tempat yang terbaik sementara orang kaya itu menderita. Lukas 23 ayat 43 di sini berisi kata-kata Yesus sebagai jaminan kepada penjahat disalib bahwa dia akan berada di Firdaus. Lalu kemudian di Yohanes 20 ayat 17, Yesus melarang Maria menyentuhnya setelah kebangkitan karena rupanya dia belum naik kepada Bapanya. Lalu di Filipi 1 ayat 21 sampai 24 di sini mengomentari tentang kematiannya yang sudah semakin dekat. Paulus mengatakan kerinduannya untuk pergi dan berdiam bersama dengan Kristus. Di 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 20, Petrus menguatkan jemaat tentang kuasa roh yang membangkitkan Kristus, di mana di dalam roh itu dia telah memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Lalu di Wahyu 6 ayat 9 sampai 11, di sini berisi sebuah penglihatan tentang pembukaan meterai. Dan pada meterai yang kelima, Yohanes melihat ada jiwa-jiwa mereka yang telah mati dibunuh berseru meminta keadilan Allah. Nah, apa pengertian bagian-bagian yang bertentangan? Bagian yang mana? Bagian yang dimaksud adalah pasal atau perikop yang sudah kita jelaskan tadi yang sepertinya menimbulkan kontroversi. Tetapi mungkin saudara bertanya, pertentangan apa yang dimaksud? Nah, sudah 8 sahabat kita mempelajari dan penulis pelajaran Sekolah Sahabat mencoba membuktikan ajaran Alkitab bahwa orang mati mengalami situasi hilang kesadaran. Artinya, yang setia menunggu pagi kebangkitan, yang jahat menunggu penghakiman pada akhir zaman. Namun, kisah-kisah yang kita angkat dari pasal-pasal yang saya sudah jelaskan tadi, sepertinya menganjurkan bahwa setelah kematian masih ada bentuk kehidupan yang lain. Tetapi apakah benar demikian? Pasal-pasal ini digunakan sebagai pembenaran bahwa ada kebakaan jiwa setelah kematian. Apakah betul demikian? Nah, sepanjang pelajaran ke-9 ini cakupannya adalah kita akan melihat bagian-bagian menarik yang digunakan orang untuk membenarkan doktrin kebakaan alami jiwa manusia. Dan ini akan membantu kita menjawab dengan ramah mereka yang mempertanyakan ajaran yang penting ini, bagaimana kita akan menjelaskan maksud dari tiap-tiap bagian yang dianggap bertentangan ini.
Baik, terima kasih pendeta. Dan seperti biasa kita akan melihat ayat tema kita sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi tentang pembahasan sekolah sahabat kita pekan ini. Dan pekan ini ayat inti kita diambil dari Injil Yohanes, pasal yang kelima ayatnya yang ke-39. Di sana dikatakan kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Sebelum kita lanjut, mari kita pahami dahulu pengertian ayat tema kita atau ayat inti kita pada saat ini. Yang pertama, mari kita lihat konteks dari ayat ini, di mana peristiwa ini terjadi. Baik, Yohanes pasal 5 ini adalah kunjungan Yesus yang kedua pada perayaan Paskah di Yerusalem. Dan peristiwa ini terjadi di Yerusalem dalam konteks Yesus menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun sakit dan menunggu mujizat penyembuhan di tepi kolam Bethesda. Tetapi setelah itu, setelah menyembuhkan orang ini, mereka kembali bertemu di dalam bait suci. Kita bisa baca itu di dalam ayat yang ke-14. Di mana di dalam bait suci ini terjadi ketegangan saat orang-orang Yahudi mau menganiaya Yesus. Dan kemudian Yesus mengucapkan kata-kata, salah satunya adalah ayat inti kita pada pekan ini. Nah, kata-kata ini untuk merespon apa? Nah, saudara-saudara, seperti yang kita tahu bahwa tindakan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan juga kata-kata Yesus khususnya di dalam ayatnya yang ke-17. Kalau kita lihat ayat 17, Yesus katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang dalam konteks hari Sabat, maka aku pun bekerja. Dan ini menimbulkan kecaman. Ayat 17 mengatakan menimbulkan kecaman dari orang-orang Yahudi dan mereka mau membunuh Yesus. Ada dua alasan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-18. Dua alasan kenapa mereka mau mengecam dan membunuh Yesus. Yang pertama karena menurut mereka Yesus telah melanggar hukum Sabat. Seakan-akan telah meniadakan hukum Sabat. Dan yang kedua, mereka mau membunuh Yesus karena Yesus menyamakan diri dengan Allah di surga. Ini ada satu perbuatan yang menurut tradisi Yahudi adalah menghujat nama Allah. Menyamakan diri dengan Allah artinya menghujat Allah. Nah, oleh karena itu mereka mau mengecam Yesus dan menganiaya Yesus oleh karena dua alasan ini. Nah, di dalam kata-kata ini Yesus mengatakan kamu dan aku. Sebenarnya siapa yang dia tuju? Siapa kamu dan siapa aku? Apakah aku ini adalah keilahian Yesus atau Tritunggal itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kamu ini merujuk kepada orang-orang Yahudi, khususnya mereka yang mendengarkan perkataan Yesus di bait suci. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya juga dikatakan ada banyak orang di sana, oleh karena pada saat itu adalah perayaan Paskah. Oleh karena itu tentunya ada banyak orang yang hadir di dalam bait suci ini, tetapi kata-kata Yesus ini ditujukan kepada orang Yahudi, khususnya mereka yang percaya akan apa yang nanti sebentar kita akan bahas. Satu pengajaran yang keliru yang harus diluruskan oleh Yesus. Dan aku di sini merujuk kepada Yesus, Yesus yang saat itu berinkarnasi. Kesaksian-kesaksian dari perjanjian lama yang merujuk kepada keberadaan Yesus pada saat kedatangannya yang pertama di atas dunia. Nah, apa yang Yesus maksudkan dengan kitab-kitab suci yang menjelaskan atau memberikan kesaksian tentang Dia? Nah, kitab Yesus yang Yesus maksudkan di dalam kata-kata ini tentunya merujuk kepada kitab suci orang Yahudi pada saat itu yang kita kenal saat ini dengan kitab perjanjian lama. Kitab suci orang Yahudi ini merujuk kepada tiga hal, yaitu Torah, yaitu kitab-kitab Musa, kemudian Nevi'im, kitab para nabi, kitab nabi-nabi, dan Ketuvim, yaitu tulisan-tulisan sejarah dan puisi-puisi. Jadi kitab-kitab suci ini merujuk kepada tiga hal ini yang semuanya itu memberikan kesaksian kepada Mesias atau Yesus Kristus yang akan datang. Dan mungkin kita bertanya apa pengertian ayat ini, khususnya bagian pertama, ketika Yesus mengatakan menyangka bahwa olehnya mempunyai hidup yang kekal. Artinya, oleh karena ini kamu dapat memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, pengertiannya di sini ini merujuk kepada kitab-kitab suci. Artinya, pada saat itu mereka percaya menurut kitab suci, mereka menyangka bahwa kitab suci ini dapat memberikan mereka hidup kekal. Nah, saudara, orang-orang Yahudi mereka percaya jika mereka belajar
kitab suci mereka dengan sungguh-sungguh, maka kitab suci itu akan membawa hidup kekal bagi mereka. Contohnya, ada di dalam Mishnah ada seorang rabi yang bernama Hillel. Dia adalah rabi yang hidup pada abad pertama. Dia menuliskan seperti ini, bahwa seorang yang telah memperoleh perkataan kitab Taurat telah memperoleh baginya hidup yang kekal. Nah, ini konsep-konsep orang Yahudi. Kalau mereka setia baca kitab suci, mereka setia di dalam menjalankan kitab suci ini, mengamalkan, mereka telah mendapatkan hidup kekal. Tetapi Yesus di sini mau meluruskan hal ini. Oleh karena itu Yesus berkata, kitab suci ini yang menurut mereka memberikan hidup kekal itu hanyalah kesaksian tentang Yesus Kristus. Artinya kitab suci tidak memberikan hidup kekal, tapi percaya kepada Yesus Kristus yang adalah kesaksian dari kitab suci itu, itulah yang memberikan hidup kekal kepada mereka. Ya, baik, terima kasih pendeta. Nah, sekolah sahabat kita juga mengangkat cerita tentang Lazarus dan orang kaya yang terdapat di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Pertanyaannya sekarang adalah, apa kisah ini adalah imajiner atau ilustrasi saja? Kisah Lazarus dan orang yang kaya yang ada di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 sesungguhnya adalah sebuah perumpamaan yang digunakan oleh Yesus untuk mengajarkan sesuatu yang penting bagi para pendengarnya, yang dalam konteks saat itu pertama adalah murid-muridnya, ayat 1 mengatakan, dan yang kedua adalah orang-orang Farisi yang dalam ayat 14 dikatakan hamba-hamba uang itu. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita lihat sehubungan dengan hal ini. Yang pertama, bila saja kisah ini dipaksa untuk diterima secara literal, seperti yang ditawarkan oleh beberapa pemikir Alkitab, maka hal itu akan menuntun kepada kesimpulan-kesimpulan yang tidak alkitabiah. Sebagai contoh, sepertinya di dalam kisah ini, upah itu akan segera Allah berikan segera sesudah seseorang itu meninggal. Padahal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam Matius pasal 25 ayat 31, serta Wahyu pasal 22 ayat 12, bahwa rewards itu hanya akan diberikan Allah pada waktu kedatangan Yesus kali yang kedua. Yang kedua, dalam buku Christ Object Lesson, chapter 21, juga menyebut bahwa kisah itu adalah sebuah perumpamaan. Jadi Nyonya White menggunakan kisah ini sebagai perumpamaan. Dan banyak teolog menyatakan ide yang sama dengan apa yang Nyonya White sampaikan. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah Yesus sebenarnya sedang menggunakan cerita fiksi yang memang sudah familiar dengan para pendengarnya saat itu, yang kemungkinan diadopsi dari cerita-cerita fiksi yang dari Mesir. Jadi dia gunakan perumpamaan dari kisah yang mereka sudah sering dengar dan gunakan di dalam ajaran dan kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat, perumpamaan ini merupakan sindiran bagi pandangan yang diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi bahwa hanya orang kaya sajalah yang diberkati oleh Allah dan layak untuk selamat. Yesus membaliknya di dalam menyampaikan perumpamaan ini. Nah, kemudian apa 5 hal inti yang sebenarnya dimaksudkan dari ayat-ayat atau kisah yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31 ini, khususnya dalam konteks hidup kekal dan kebakaan jiwa. Yang pertama, dalam kehidupan ini, manusia menentukan nasibnya yang kekal. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, itu maksud. Seperti yang disampaikan oleh Nyonya White dalam buku Christ Object Lesson, halaman 260, paragraf yang pertama. Kehidupan ini adalah satu-satunya waktu yang diberikan kepada manusia untuk bersedia bagi masa yang kekal, untuk hidup yang kekal. Poin yang kedua, kisah ini sebenarnya mengingatkan bahwa satu-satunya yang dapat menuntun orang kepada pertobatan dan iman yang menyelamatkan adalah kitab suci, yang isinya adalah firman Allah yang amin dan berkuasa, yang dapat menuntun orang kepada iman yang menyelamatkan di dalam Kristus. Yang ketiga, yang dimaksudkan dari kisah ini adalah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat sesudah seseorang itu mati. Artinya, kepercayaan orang banyak tentang jiwa yang tetap hidup dan memiliki kesempatan untuk bertobat di suatu tempat sesudah dia mati terpatahkan melalui apa yang disampaikan dalam kisah ini. Yang keempat, mereka yang percaya kepada doktrin kebakan jiwa, percaya bahwa roh orang yang mati akan tetap hidup sementara tubuh mati, tetap mati. Perumpamaan Lazarus dan orang yang kaya sama sekali tidak memberi referensi atau rujukan tentang roh atau bahkan jiwa dari Lazarus dan orang kaya itu. Sebaliknya, di sana diceritakan ada unsur tubuh, yaitu lidah orang kaya itu, jari Lazarus, serta ada komunikasi yang verbal, artinya menggunakan bagian tubuh mulut. Dan yang kelima,
Ayat terakhir di dalam cerita ini yaitu ayat yang ke-31 untuk Lukas pasal 16. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Menyampaikan bahwa kebangkitan itu adalah kebangkitan tubuh, bukan seperti yang dipandang oleh mereka yang menganut paham kebakaan jiwa. Jadi ini adalah 5 hal penting sehubungan dengan apa sebenarnya yang dimaksud dalam kisah Lazarus dan orang yang kaya dalam Lukas pasal 16. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya kalau kita bicara tentang penjahat dan Yesus yang disalibkan, mungkin muncul pertanyaan, apa dasar Yesus memberikan jaminan atau janji berkat kepada penjahat di kayu salib ini? Apakah kita melihat ada pertobatannya? Sepertinya kita tidak melihat bahwa dia ada bertobat. Ataukah karena dia membela Yesus, atau karena ini mungkin ada hak prerogatif daripada Yesus. Nah, kita akan melihat ini mengapa apa yang Yesus ucapkan ini sebuah jaminan keselamatan, mengapa peristiwa ini terjadi dari 2 sudut pandang. Yang pertama adalah faktor Yesus, dan yang kedua adalah faktor penjahat itu sendiri. Nah, yang pertama adalah faktor Yesus, kita bicara tentang otoritas daripada Kristus. Di dalam Ibrani 7 ayat 25 mengatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yang saya ingin ambil di sini adalah kata-kata penulis Ibrani ketika dia katakan, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Jadi yang pertama, Yesus itu berkuasa untuk menyelamatkan siapa saja yang dikehendakinya. Nah selanjutnya, kalau kita lihat faktor Yesus selanjutnya ada ditulis di dalam buku Roh Nubuat manuskrip 105, ditulis pada tahun 1897. Mengomentari peristiwa ini, jaminan yang diberikan Yesus, maka Roh Nubuat menuliskan, ketika pencuri yang disalibkan di kayu salib berkata, Tuhan, ingatlah aku ketika engkau datang ke dalam kerajaanmu, Yesus memberikan bukti tentang sifat-sifat ilahinya. Jadi mengapa Yesus melakukan itu? Oleh karena dia ingin memberikan bukti bahwa dia yang sementara tergantung itu juga adalah ilahi. Kita lanjutkan. Orang berdosa yang bertobat tidak perlu menunggu sampai Kristus akan menerima penobatannya sebagai Raja. Di hadapan para penonton yang berada di sekitar salib, dia akan mengungkapkan bahwa dia bahkan di dalam kemanusiaannya yang menderita, dia memiliki kuasa untuk mengampuni pelanggaran dan dosa. Tangannya meskipun dipakukan di kayu salib, tidak diperpendek atau dilemahkan sehingga dia tidak menyelamatkan. Telinganya tidak berat sehingga tidak bisa mendengarkan. Keilahiannya bersinar melalui kemanusiaan. Dari bibir pucat dan gemetar itu, kata-kata terdengar jelas oleh mereka yang sekarat dan oleh semua yang mengelilingi salib. Kata-kata Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, engkau akan bersamaku di dalam Firdaus. Jadi faktor Yesus adalah, Yesus mengatakan hal ini, memberikan jaminan karena ingin membuktikan bahwa walaupun dia tergantung tak berdaya, tetapi dia juga adalah Allah. Itu sebabnya dia sanggup mengampuni dosa dan dia juga memberikan jaminan untuk hidup yang kekal. Nah, faktor yang kedua adalah faktor si pencuri itu sendiri. Mengapa? Oleh karena dia menyatakan imannya bukan ketika Yesus baru selesai membuat mujizat, bukan Yesus dalam keadaan kegemilangannya. Dia menyatakan imannya ketika Yesus tidak berdaya di kayu salib. Kalau kita baca contohnya Andrews Bible Commentary, Perjanjian Baru, untuk Perjanjian Baru halaman 1400, di sana dikatakan, dia menyatakan iman kepada Yesus sebagai Raja Mesianik Israel dengan meminta untuk diingat di kerajaannya, dan menurut manuskrip terbaik, dia menyebut Yesus sebagai Tuhan ketika dia menyapa Yesus di kayu salib. Saudaraku, adalah mudah untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan ketika dia membuat mujizat. Adalah mudah untuk mengeluh-elukan Yesus sebagai Raja ketika dia memberi makan 5.000 orang, lalu mereka semua terpuaskan. Tetapi tidak mudah, membutuhkan iman untuk mengakui Yesus sebagai Raja dan Tuhan ketika dia tergantung tak berdaya, telanjang di atas kayu salib. Oleh karena itu, iman dari pencuri ini sangat luar biasa. Bahkan ketika murid-murid Yesus lari meninggalkan dia,
pencuri ini, orang jahat ini mengakui Yesus, dia adalah Allah, dia adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa dari dalam kerajaan surga. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian kata-kata Yesus, pada hari ini engkau akan berada bersama dengan aku di Firdaus, yang diambil dari Lukas 23 ayat 43. Nah, kata Firdaus atau Paradeisos ini berarti taman atau merujuk kepada Eden atau rumah masa depan dari semua orang yang percaya. Kalau kita bandingkan terjemahan bahasa Indonesia, contohnya Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, menariknya, sementara manuskrip paling awal tidak secara teratur menyertakan tanda baca tradisional, oleh karena tanda baca seperti koma ini tidak umum sebenarnya sampai abad ke-6 atau sampai abad ke-7. Jadi penempatan koma ini menimbulkan salah tafsir bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, dia akan berada bersama dengan pencuri ini di Firdaus atau dalam kerajaan sorga. Tetapi hasil penggalian arkeologi, versi awal Alkitab atau yang disebut dengan Kuretonian Syriac ini ditemukan kurang lebih abad kedua. Ini menerjemahkan kata-kata ini seperti demikian. Saya katakan hari ini kepada Anda. Nah, artinya yang terjadi hari ini bukan orang itu ke sorga, tetapi yang terjadi hari ini adalah jaminan bahwa dia akan diselamatkan apabila Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi saya ulangi, yang terjadi hari ini bukan dia ke sorga, tetapi jaminannya pada hari ini dia akan diselamatkan. Nah, hal ini sesuai dengan catatan Yohanes bahwa Yesus tidak naik ke sorga sampai beberapa saat setelah penampakannya. Pada waktu Maria Magdalena mau menjamah dia, Yesus katakan, jangan dulu menjamah saya, karena saya sendiri belum naik kepada Bapa. Yohanes 20 ayatnya yang ke-17. Nah, kiranya memahami hal ini, maka kita dapat membaca ayat ini, apa yang dimaksud oleh Yesus tentang jaminan kepada pencuri yang ada di kayu salib ini. Baik, selanjutnya ada sebuah ayat yang bisa jadi kalau kita salah pahami, salah dibaca akan menimbulkan kesalahpahaman. Ayat itu terdapat di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam-diam bersama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Baik, saudara-saudara, sekilas kalau kita melihat ayat ini, jika disalahartikan, orang-orang akan memilih untuk mati supaya mendapatkan keuntungan. Mengapa mati adalah keuntungan menurut Rasul Paulus? Apa pengertian dari ayat ini yang sebenarnya? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat mati sebenarnya bukan mendapat keuntungan, tapi justru kehilangan. Nah, normalnya ketika orang mati, mereka akan kehilangan banyak hal. Contohnya ada 3. Yang pertama, kehilangan hidup. Yang kedua, mereka kehilangan pekerjaan. Dan yang ketiga, bisa jadi mereka kehilangan keluarga yang bahagia. Namun di sini Paulus tidak sementara menjelaskan kehidupan yang pesimis atau menegaskan jika hidup itu tidak layak untuk dijalani. Paulus tentu adalah rasul yang peduli kepada kehidupan orang Kristen. Namun di dalam ayat ini, Paulus memilih untuk melihat yang jauh lebih tinggi daripada apa yang orang lihat. Nah, menurut komentari Advent, Seventh-day Adventist Bible Commentary, orang Kristen pada saat dia mati, dia tidak kehilangan apa-apa karena kematian. Tapi justru dia memiliki banyak keuntungan. Paling sedikit ada 5 keuntungan. Yang pertama, dia akan kehilangan pencobaan-pencobaan. Artinya ketika dia mati, beban hidupnya, trials, pencobaan-pencobaan dalam hidupnya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, kerja keras. Kita tahu bersama ketika manusia jatuh di dalam Taman Eden, ketika mereka berbuat dosa, salah satu kutuknya adalah mereka harus bekerja dengan keras. Orang yang mati memiliki keuntungan karena kutuk ini tidak lagi mereka alami. Yang ketiga adalah duka cita, kematian.
Tentu saja tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesedihan oleh karena mereka telah mati. Yang keempat tentu ada kebangkitan. Bagi mereka yang percaya, orang Kristen yang percaya, yang hidup setia dan beriman kepada Yesus, kematian itu adalah keuntungan karena mereka akan mendapatkan kebangkitan. Dan yang kelima adalah kehidupan yang kekal. Orang Kristen pada saat mereka mati, ada harapan yang lebih besar daripada harapan yang dunia ini berikan, yaitu kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, apa sebenarnya pengertian Paulus ketika dia mengatakan hidup itu adalah Kristus? Ada beberapa pengertian yang harus kita garis bawahi. Paling sedikit ada 4 yang dikatakan oleh Paulus, hidup itu adalah Kristus. Yang pertama, arti dari hidup adalah Kristus artinya kehidupan kita itu diikat dengan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, pemikiran kita terbungkus dengan Yesus yang adalah juru selamat kita. Jadi bukan hanya kehidupan kita, tindakan-tindakan kita, tetapi pikiran-pikiran kita juga terbungkus dengan Yesus. Yang ketiga, rencana kita, harapan kita, setiap aspirasi kita selalu berpusat kepada Yesus. Dan yang keempat, pikiran kita tunduk kepada Yesus, tidak pada hal-hal yang bersifat duniawi, tidak kepada diri sendiri yang merupakan keegoisan manusia, tetapi semuanya ada di bawah kontrol Tuhannya. Nah, apa arti dari kata-kata ini? Saudara, jika kita hidup, artinya adalah Kristus dimuliakan melalui kesaksian dan kegiatan kita. Namun jika kita meninggal, kematian orang Kristen memberikan kesaksian pada kehidupan orang Kristen yang lain mengenai ketahanan di dalam pencobaan. Artinya, di saat kita hidup setia, kita hidup dalam tahan iman, dan sekarang dia telah meninggal dan itu memberikan kesaksian bagi mereka yang masih hidup. Dan tentunya saudara, kesaksian yang lebih daripada itu adalah mereka yang mati setia di dalam iman akan mendapatkan jaminan hidup kekal. Ya, terima kasih pendeta. Dan kita berpindah kepada ayat Alkitab di mana Yesus dikatakan di sana berbicara kepada roh di penjara atau orang mati, yaitu yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Nah, apakah pengertian spiritisme, paham spiritisme dari ayat ini? Dan apa pandangan atau kepercayaan gereja Advent atas hal ini? Sebagaimana spiritisme percaya bahwa roh orang yang sudah mati bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup dalam media apapun yang bisa digunakan, demikian pula paham spiritisme melihat teks ini sebagai pendukung bagi keyakinan mereka. Mereka percaya bahwa selang waktu antara kematian dan kebangkitan Yesus, Yesus dalam bentuk roh hidup menuju neraka dan mengabarkan Injil bagi roh-roh orang yang mati selama periode perjanjian lama yang belum pernah mendengar Injil atau yang mungkin telah menolak Tuhan. Menurut interpretasi paham ini, mereka itu seperti diberi kesempatan kedua untuk menerima Injil. Jadi roh Kristus hidup dan kemudian pergi mengabarkan pekabaran Injil kepada mereka, roh-roh mereka tanpa tubuh. Nah, Seventh-day Adventist Bible Commentary mengindikasikan bahwa sesungguhnya Yesus melalui Roh Kudus bekerja melalui Nuh berkhotbah kepada orang-orang yang hidup sebelum zaman air bah tepat saat Nuh sedang membangun Batra. Ini adalah kepercayaan dari gereja Advent sehubungan dengan ayat yang kita bahas itu. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dari ayat tersebut? Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Kalau kita melihat ayat ini, ayat selanjutnya mengatakan bahwa roh-roh itu adalah roh-roh yang tidak taat. Siapakah mereka roh yang tidak taat ini? Biblical Research Institute of General Conference, Gereja Masih Advent hari ke-7, dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Eckhart Muller, menyatakan bahwa kata roh dalam bentuk plural dalam perjanjian baru muncul 34 kali. Dan 20 kali diantaranya merujuk pada setan-setan dan malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Jadi artinya roh-roh yang sebenarnya dimaksud ini adalah malaikat-malaikat yang sudah jatuh di dalam dosa mengikuti Lucifer. 1 Petrus pasal 3 ayat 19 mengatakan bahwa Yesus pergi. Kata pergi dalam bahasa Yunani adalah pereu omai
atau to go tidak mengindikasikan bahwa Yesus turun ke neraka seperti yang mereka pikirkan. Justru ini merujuk kepada kenaikan Yesus ke surga seperti yang dinyatakan dalam ayat yang ke-22, 1 Petrus pasal yang ketiga. Dan pada saat kenaikannya ke surga itulah, Yesus sedang mengumandangkan pekabaran yaitu Injil kepada mereka yang dipenjarakan. Nah, pertanyaan juga, siapa mereka yang dipenjara di sini? Apa maksud itu? Dipenjara di sini adalah bahasa simbolis yang menyatakan bahwa malaikat-malaikat yang sudah jatuh itu terpenjara sejak pembuangan mereka ke bumi sambil mereka menantikan saatnya penghakiman mereka. Kepada malaikat-malaikat yang sudah jatuh inilah Yesus berbicara. Kata keruso atau memberitakan, memproklamasikan dalam bahasa Yunani pada umumnya merujuk kepada saat Yesus terangkat ke surga itu Injil diberitakan. Jadi kata keruso itu selalu merujuk kepada pemberitaan Injil atau kabar baik. Jadi dengan demikian, pada saat dia sedang terangkat ke surga, dia mengumandangkan apa itu Injil kabar baik kepada para pengikutnya dan menyampaikan penghakiman kepada para setan-setan atau malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Nah, kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 25, pada saat itu kuasa kejahatan dan setan dikalahkan dan Yesus mengumandangkan kemenangannya atas kuasa kejahatan dalam konteks pertentangan yang besar. Baik, terima kasih pendeta. Pertanyaan selanjutnya tentang jiwa-jiwa yang berada di bawah altar yang dicatat di dalam Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Nah, kita perlu ketahui bahwa Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 ini termasuk dalam penglihatan yang dilihat oleh Yohanes tentang pembukaan 7 meterai. Dan bagian yang kita pelajari ini adalah meterai yang kelima. Nah, kalau kita perhatikan, terjadi transisi bahasa mulai dari pekabaran kepada 7 jemaat yang merupakan bahasa sederhana, kemudian dimulai pasal 4 ini menggunakan bahasa simbolis. Mengapa demikian? Karena memang bagian ini bukan apa yang dilihat sebenarnya, tetapi ini adalah penglihatan. Dengan kata lain, ini banyak simbol. Terjadi transisi lokasi, di mana 7 jemaat itu bicara atau berfokus di bumi, tetapi mulai pasal 4 ini berfokus lokasinya ke sorga. Jadi ini harus dipahami sebagai sebuah penglihatan, bukan secara harafiah. Lalu, sebenarnya ada di mana jiwa setelah kematian itu? Sebagaimana sudah kita bahas di minggu-minggu terdahulu, kata Ibrani nefesh, Kejadian 2 ayat 7, lalu kemudian kata Yunani psuche, Kisah 2 ayat 41. Kedua-duanya ini diterjemahkan dan berarti soul, jiwa, life, kehidupan atau living being, makhluk hidup. Nah, ini, kata-kata ini merujuk kepada seseorang sebagai suatu keutuhan dan tidak pernah digunakan untuk menggambarkan kesadaran yang kekal atau identitas inkorporeal atau tidak berwujud yang bertahan sesudah kematian. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada yang namanya jiwa setelah nafas itu kembali kepada Allah. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya, apa makna kata-kata yang Yohanes lihat, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa yang mereka telah bunuh oleh karena firman Allah, Wahyu 6 ayat 9. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa ayat ini tidak bisa dipahami dalam arti sebenarnya. Karena ini terdapat dalam kitab Wahyu yang mayoritas bagian-bagiannya harus dipahami sebagai simbol atau lambang. Contohnya di dalam di SDA Bible Commentary Jilid 7 halaman 778, mari kita lihat di sana dikatakan tidak ada kuda putih, merah, hitam, atau pucat di sana dengan penunggangnya yang siap berperang. Yesus tidak muncul di sana dalam bentuk anak domba dengan luka pisau yang berdarah. Keempat binatang itu tidak mewakili makhluk bersayap yang sebenarnya dari ciri-ciri binatang yang dicatat. Demikian juga tidak ada jiwa yang terbaring di dasar mezbah di sorga. Seluruh adegan itu adalah pernyataan, gambaran, dan simbolis. Jadi sebelum pasal 6 kita sudah melihat ada berbagai simbol-simbol. Sebagaimana itu simbol, maka apa yang dilihat oleh Yohanes, jiwa-jiwa di bawah altar, di bawah mezbah ini pun juga harus dimaknai secara simbol. Nah, hal ini sepertinya merujuk kepada mezbah korban bakaran di mana hewan itu dikurbankan. Arti penglihatan ini adalah bahwa suatu saat nanti Allah akan memberi keadilan bagi mereka yang darahnya tercurahkan
secara tidak adil. Mereka yang mati syahid oleh karena Yesus Kristus. Ketika mereka berseru meminta keadilan, Tuhan akan mendengarkan harapan mereka. Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah makna kata-kata ini, penglihatan Yohanes tentang jiwa-jiwa di bawah mezbah itu. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya, apa cara kita sebagai umat Kristen agar kita dapat mempelajari ayat-ayat yang sepertinya kontradiksi di dalam Alkitab? Ada prinsip yang perlu kita tahu agar kita tidak terjebak di dalam ayat-ayat yang sulit. Paling sedikit ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama, kita harus memahami jika Alkitab itu adalah otoritas Allah yang tertinggi. Reformasi Kristen menyebutnya dengan sola scriptura, adalah Alkitab dan Alkitab saja. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua adalah yang disebut dengan tota scriptura, di mana prinsip ini menegaskan jika Alkitab itu adalah satu. Baik perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka berdiri pada posisi yang sama dan keduanya adalah hasil dari inspirasi Tuhan. Yang ketiga adalah analogy of the scripture, di mana Alkitab itu memiliki harmonisasi. Artinya, dia tidak akan bertentangan yang satu dengan yang lainnya. Itu prinsip yang ketiga. Dan prinsip yang keempat adalah spiritual things are spiritually discerned. Apa artinya? Artinya adalah hal-hal rohani hanya dapat dipahami dengan cara yang rohani. Jika kita menjadi orang yang rohani, maka kita juga akan paham hal-hal yang rohani yang Tuhan berikan lewat firman-Nya. Oleh karena itu penting bagi kita pada saat kita membaca Alkitab untuk selalu meminta tuntunan Roh Kudus untuk menjadi hati yang memiliki hati yang rohani, menjadi orang yang rohani, agar kita dapat memahami hal-hal yang rohani yang Tuhan berikan lewat firman-Nya. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai penutup dari diskusi kita pada saat ini, bagaimanakah sikap dan cara kita menghadapi orang-orang yang menggunakan ayat-ayat seperti yang kita bahas, yaitu yang kontradiksi? Apakah kita boleh mendapatkan guidelines? Yang pertama, kita harus bersikap tidak menghakimi. Sebab kita ini bukan Tuhan. Penghakiman itu adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak boleh menghakimi mereka kalau mereka salah di dalam menafsirkan atau salah di dalam menggunakan ayat-ayat yang bertentangan seperti yang kita bahas tadi. Yang kedua, kita tidak boleh terlibat di dalam perdebatan yang panjang dan ngotot. Nyonya White mengatakan not by eloquence, artinya tidak dengan kefasihan berdebat, menyampaikan ide kita dapat memenangkan jiwa, tetapi oleh tuntunan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki motivasi evangelistik, yang mana kita melihat mereka adalah domba yang tersesat dalam hal penafsiran firman Tuhan dengan cara yang benar. Ingat, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi 3 sikap ini harus kita kembangkan, yaitu jangan menghakimi, jangan terlibat dalam perdebatan yang panjang dan ngotot kepada mereka, tetapi kita harus dibawa pengaruh Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki evangelistik motif, yaitu menjangkau mereka dengan kebenaran. Nah, kalau begitu bagaimana kita mempertahankan sikap kita ini? Kita harus menganggap yang pertama, Alkitab sebagai satu-satunya otoritas yang dapat dipercaya. Dan ini harus dilihat dengan metode yang benar, yaitu tadi sudah disampaikan sola scriptura dan tota scriptura. Hanya oleh Alkitab dan seluruh Alkitab boleh kita gunakan untuk mendirikan suatu doktrin. Sebab sebuah doktrin, Nyonya White katakan, tidak boleh menggunakan satu bagian Alkitab dan mendirikannya itu sebagai sebuah doktrin atau dasar kepercayaan. Harus dilihat secara komprehensif. Yang berikut, kita harus memiliki Christocentric spirit atau membaca firman Tuhan, menafsirkan firman Tuhan selalu berpusat pada Kristus. Dan selanjutnya kita minta agar kita memiliki roh kerendahan hati sebagaimana yang dilakukan oleh murid-murid Kristus yang dicatat dalam buku The Acts of the Apostle halaman 36. Dan pada akhirnya kita harus berserah. Sebab Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 katakan bahwa Roh Kudus jikalau kita berserah akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran.
Dan kalau kita kekurangan hikmat, Allah menjanjikan akan memberikan hikmat kepada siapa saja yang memintanya. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Dan yang terakhir, Nyonya White menuliskan di dalam buku Testimonies for the Church, volume 1 halaman 262, jangan pernah puas. Artinya, ketika kita menerima kebenaran, belajar Alkitab, kita harus memperkembangkan itu, bertumbuh terus di dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Tuhan memberkati kita sekalian, sehingga kita tetap setia, walaupun ada banyak tantangan di dalam mempelajari akan firman Tuhan. Dan kalau kita berserah, Roh Kudus akan selalu menolong kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami boleh mengerti lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu akan mengubah kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi penurut pelaku firman, dan kami boleh selalu setia kepadamu ya Tuhan sampai hari Maranatha. Tuhan, di dalam kami mengatasi atau deal dengan ayat-ayat yang sulit, kami memohon hikmat akal budi sorga, supaya kami mampu mengerti dan mampu menerangkan itu kepada orang lain. Inilah doa kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.